Untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu tentang sidang pleno 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Banjarnegara yang telah hadir mendampingi kami, kemudian kepada rekan-rekan dari Ranting dan Aum yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya sidang pleno 1 akan dimulai dengan pidato pengarahan dari PDNA Banjarnegara. Kepada yang mewakili Ketua PDNA Banjarnegara Yunda Afe Cendana Naruk, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga langkah kaki kita menuju kegiatan musyawarah cabang Nasyiatul Aisyah Merden ini terasa ringan. Dan mudah-mudahan langkah-langkah teman-teman Nasyiatul Aisyah cabang Merden ke depan semakin kuat lagi, semakin bagus lagi, dan nanti jika pimpinan baru sudah dipilih, maka gerakannya makin terlihat lagi. Setuju? Salam salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, ini adalah salah satu agenda penting dalam kepemimpinan Nasyiatul Aisyah di cabang, yaitu mengadakan musyawarah cabang. Musyawarah cabang itu esensinya adalah teman-teman memilih pimpinan yang baru, lalu kemudian tidak berhenti sampai situ. Biasanya, mudah-mudahan di sini enggak ya, setelah muscap semangatnya membara luar biasa. Nah, besoknya ketiduran. Tahu-tahu sudah mau muscap lagi. Di sini enggak gitu kan ya? Nah, itu saya percaya, ya kan? Enggak beda maksudnya. Mudah-mudahan nggak seperti itu, karena amanah muscap kita adalah memilih pimpinan baru, lalu kemudian teman-teman nanti akan merencanakan program-program yang akan dilaksanakan satu periode ke depan. Nah, ini kira-kira sudah kebayang belum ke depan itu mau ngapain aja? Jangan-jangan belum kebayang ya. Jadi dari Musfil, dari Musda, sebenarnya materi-materi atau program-program yang teman-teman akan laksanakan nanti satu periode ke depan itu sudah tergambar. Setidaknya program-programnya itu nanti akan dibahas di bidangnya masing-masing. Dan untuk periode kali ini, untuk Nasyiatul Aisyah namanya sudah berubah semua, ya kan? Kalau kemarin yang masih belum berubah, ada kader, ada dakwah, tapi ada banyak bidang-bidang baru yang pekerjaannya mungkin sudah dikerjakan sebelum-sebelumnya, tapi penamaannya beda. Ada bidang advokasi, ada bidang pustaka dan informasi, ada bidang ekonomi, kewirausahaan, bidang apa lagi? Organisasi. Nanti kita bisa lihat ya, ada beberapa bidang-bidang yang cukup baru. Namun jangan khawatir, sebenarnya semua pekerjaannya itu sudah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Hanya sekarang mungkin penempatan di bidang-bidangnya itu berbeda-beda. Teman-teman semua, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Merden dalam pidato iftitahnya, bahwa kepemimpinan kita ini yang sebelumnya kepemimpinan yang cukup panjang karena pandemi, lalu kemudian kita
tidak bisa beraktivitas secara bebas. Imbasnya adalah untuk bangkit kembali biasanya agak mengalami kesulitan karena sudah terbiasa tidur, ketika dibangunkan itu jadi linglung, jadi bingung gitu. Nah, mudah-mudahan dengan semangat musyak ini teman-teman mulai segar kembali. Oh iya, saya mau ngapain nih di periode saya nanti, saya mau ngapain. Masalah panduan program dan lain sebagainya itu silakan teman-teman baca di Tanfis Musda. Insya Allah sudah disebarluaskan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Nasyaatul Aisyah Banjarnegara. Nah, ada beberapa hal di sini yang ingin saya sampaikan dalam rangka untuk melaksanakan program-program yang banyak itu. Kita memiliki beberapa strategi. Kalau di NA wilayah mereka menamakannya Rahajeng. Rahajeng itu adalah ramah, ranya ramah. Ramahnya apa? Kita harus ramah terhadap perubahan. Kondisi lingkungan sekitar kita banyak perubahan, termasuk dalam tata cara kita bertemu. Ketika dulu sebelum pandemi kita biasa bertatap muka offline seperti ini, pada saat pandemi dulu akhirnya kita menemukan cara-cara kreatif untuk lewat Zoom, lewat dan sebagainya lewat media. Nah, di sini kita pun Nasyaatul Aisyah harus menangkap perubahan itu. Jangan sampai kondisi yang tidak menguntungkan membuat kita lemah. Kita harus membuat strategi-strategi yang lain ketika ada suatu perubahan yang belum bisa kita terima. Jangan sampai itu membuat kita lemah, tetapi kita harus pikirkan solusinya apa. Seperti dulu pandemi tiba-tiba tidak boleh ada pertemuan-pertemuan, tetapi kemudian kita semua bangkit, sekolah online, semua online dan lain sebagainya online. Nah, perubahan di sini tidak hanya itu saja, tetapi pasti akan banyak perubahan-perubahan yang lainnya. Ramah selanjutnya adalah kita dituntut juga untuk menjadi ramah lingkungan, ya kan? Nah, di sini kita harus, salah satu komitmen kader dari Nasyaatul Aisyah adalah responsif terhadap permasalahan sekitar. Salah satu permasalahan kita yang sangat mengganggu adalah sebenarnya yang ada di sekitar kita, yang setiap hari kita di lingkungan sekitar kita dan itu cukup merusak lingkungan adalah sebenarnya sampah. Dan sampah-sampah ini sebenarnya yang paling banyak memproduksi sampah adalah yang kita ini, para ibu-ibu rumah tangga yang membuang sampahnya itu semaunya. Semua sampah digabung lalu dibuang ke tempat-tempat di TPA. Kalau mudah-mudahan tidak buang tempat sembarangan ya. Dan itu tumpukan-tumpukan sampah itu kalau sudah bercampur baur seperti itu, ya dari pencemaran baunya dan lain sebagainya itu tidak dapat tidak ini ya, maksudnya tidak ramah terhadap hidup kita. Dan teman-teman di sini mudah-mudahan kita Nasyaatul Aisyah bisa berperilaku ramah terhadap lingkungan setidaknya dari rumah kita sendiri. Kita mencoba berdisiplin terhadap sampah yang kita produksi di dapur kita masing-masing. Kalau itu sampah organik atau sampah-sampah makanan yang bisa diolah, silakan diolah sendiri. Yang dibuang di tempat sampah umum itu adalah sampah-sampah yang tidak bisa kita olah sendiri. Sampah plastik, sampah botol dan lain sebagainya. Itu adalah tuntutannya. Rahajeng. Yang kedua adalah J-nya adalah jejaring. Jadi teman-teman semua, kelak ketika nanti melaksanakan program apapun yang sudah direncanakan, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah jejaring. Nasyaatul Aisyah itu sudah hebat, luar biasa hebat. Tetapi kehebatannya itu akan lebih sempurna kalau teman-teman bisa membangun kolaborasi, membangun sinergi dengan sesama ortom, membangun sinergi dengan pemerintah desa, membangun sinergi dengan lembaga yang punya gerakan yang sama. Misalnya teman-teman punya program kesehatan seperti tadi sudah bagus ya, bersinergi dengan tenaga kesehatan. Teman-teman punya program apa, bisa bersinergi dengan kecamatan atau dan lain sebagainya. Sinergi itu penting.
karena dengan barang-barang kesempurnaannya akan lebih terasa. Lalu kemudian rahajem, apa? Ngayomi ya. Ngayomi di sini karena kita adalah Nasyiatul Aisyah, di mana kita adalah para organisasi keperempuanan yang memiliki perhatian dan konsentrasi yang cukup tinggi terhadap perempuan dan anak, maka program-program kita pun harus melangkah ke situ. Apa kebutuhan perempuan-perempuan di sekitar kita? Kalau kita melihat ternyata perempuan-perempuan ini harus dibekali dengan skill kewirausahaan yang baik, maka silahkan jalankan Buana, Badan Usaha Amal Nasyiatul Aisyah. Merasa bahwa remaja-remaja kita perlu kita bekali dengan ilmu-ilmu seputar reproduksi, ilmu-ilmu seputar kesehatan dan lain sebagainya, maka jalankan Pasmina, pelayanan remaja sehat milik Nasyiatul Aisyah. Dan Pasmina ini sudah menjadi program nasional ya. Jadi di pusat dilaksanakan, wilayah dilaksanakan, daerah dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti juga di sini bisa melaksanakan hal yang serupa. Lalu teman-teman juga sekarang angka kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Teman-teman Nasyiatul Aisyah juga harus mampu merespon hal tersebut. Makanya nanti ada satu bidang yang cukup baru, walaupun mungkin pengerjaannya itu tidak baru, yaitu bidang advokasi. Advokasi saya juga nggak hafal itu lanjutannya ya. Bidang advokasi di mana teman-teman harus secara cepat merespon jika terjadi kasus-kasus terhadap perempuan, anak atau kelompok rentan lainnya. Bagaimana cara menghadapinya? Ya, kita harus membekali diri untuk itu. Nanti teman-teman bisa selalu berkoordinasi dengan kami di daerah untuk melaksanakan program-program tersebut. Itu seputar tentang bagaimana cara melaksanakan. Lalu untuk esensi dari musyabnya sendiri, nanti teman-teman setelah ini agendanya apa? Sidang pleno? Langsung pilih? Oh, yang dipilih? Oh, LPJ dulu ya, LPJ dulu. Nanti silahkan. Dan LPJ di sini saya harap benar-benar dikritisi, bukan untuk bagaimana, karena ini untuk penyempurnaan periode selanjutnya. Karena kalau dibacakan LPJ terus ya menerima, nanti semangat untuk pembaharuannya itu tidak ada. Itu teman-teman harus benar-benar cermati LPJ-nya untuk bekal melaksanakan yang lebih baik di periode ke depan. Itu esensinya adalah itu. Setelah itu teman-teman akan memilih formatur. Formatur yang dipilih ada 9, Bu Atin? 9. Formatur di setiap level pimpinan itu 9. Untuk mendirikan cabang minimal orangnya 7 kalau untuk mendirikan cabang kayak gitu. Nah nanti formatur akan berdiskusi untuk memilih ketua dan sekretaris seperti itu ya. Barangkali itu mungkin seputar pengarahan-pengarahan. Sebenarnya saya berharap di musyab ini ada materi-materi yang dibahas seputar teman-teman nanti akan sebagai bekal teman-teman dalam melaksanakan rapat kerja. Namun jika strateginya rapat kerjanya setelah ini, ya monggo silakan, tidak apa-apa. Dari saya sekian, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PDNA Banjarnegara yang telah memberikan nasihat. Semoga kita semakin semangat untuk bernasihat. Selanjutnya saya bacakan tata tertib sidang pleno 1 dan 2. Tata tertib musyawarah cabang Nasyiatul Aisyah Merdeka periode 2022-2026. Bab 1, nama, waktu dan tempat. Nama musyawarah cabang ini bernama Musyawarah Cabang Sidang Pleno 1 dan 2 Nasyiatul Aisyah Merdeka dan selanjutnya disebut Musyab Sidang Pleno 1. Waktu dan tempat. Musyab Sidang Pleno 1 dilaksanakan pada tanggal 12 Jumadil Awal
1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 November 2023 di Balai Desa Meten. Bab 2. Penyelenggaraan. Penyelenggara Musjab Sidang Pleno 1. Musjab Sidang Pleno 1 diselenggarakan oleh pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Banjarnegara sesuai dengan ART Pasal 68 Ayat 1. Pasal 4. Materi dan agenda. Materi, agenda, dan pelaksanaan musjab menjadi tanggung jawab pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Meten. Pimpinan Sidang. Musjab Sidang Pleno 1 dipimpin oleh pimpinan sidang yang ditunjuk oleh pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Meten. Bab 3. Kepesertaan. Pasal 6. Peserta Musjab Sidang Pleno 1. Peserta Musjab Sidang Pleno 1 meliputi anggota musyawarah cabang yang terdiri atas anggota pimpinan cabang, ketua, sekretaris, dan 3 anggota pimpinan ranting, perwakilan AUM. Pasal 7. Kewajiban peserta. Kewajiban peserta sidang adalah mengisi daftar hadir, mengikuti seluruh agenda persidangan, memelihara kelancaran dan ketertiban persidangan, sebelum berbicara di persidangan, mengangkat tangan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan sidang. 5. Apabila meninggalkan persidangan harus seizin pimpinan sidang. Bab 4. Pengambilan keputusan. Pasal 9. Tata cara pengambilan keputusan. 1. Keputusan sidang musjab diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 2. Keputusan musyawarah cabang dinyatakan sah jika dihadiri oleh peserta yang telah diundang oleh pimpinan cabang dan berlaku setelah dinyatakan sah oleh pimpinan sidang. Bab 5. Penutup. Monggo silakan kepada peserta musyawarah cabang untuk mengoreksi apakah ada yang mau diperbaiki tata tertibnya atau mungkin langsung ketok palu atau bagaimana, mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki, monggo silakan di cross check terlebih dahulu. Lanjut, diterima, berarti peraturan tata tertib disetujui. Selanjutnya Pleno 2 tentang laporan dan tanggapan atau LPJ dari pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Meten periode Muktamar ke-13 kepada pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah masing-masing bidang untuk bisa maju ke depan untuk memberikan laporannya. Nanti silakan teman-teman ranting untuk memberikan tanggapan. Ketua Bidang Pendidikan Mbak Muslimah, kemudian sebelahnya Ketua Bidang Keislaman dan Dakwah Dewi Mustikawati, kemudian Ketua Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Meten Nur Maziatin, Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Hesti Sulandari, Ketua Bidang Organisasi Sabar Alifatin, dan Bendahara PCNA Meten Titik Nurdianti. Laporan pertanggungjawaban pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah periode Muktamar ke-13 dimulai dari Ketua Umum dulu. Monggo dipersilakan Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah bertemu lagi. Alhamdulillah hari ini saya ngomong lagi. Bosen ya teman-teman. Alhamdulillah setelah
hampir 2 periode perjalanan PCNA Merden, yang dulu pas musjab itu kami masih nunut dengan Bapak Ibu Muhammadiyah dan Aisyah, yaitu pada tahun 2016. Saya masih ingat di MTS Muhammadiyah Merden. Pada saat itu kita belum disahkan oleh pimpinan daerah, sehingga pada tahun 2017 sampai Mbak? Tahun yang itu ya? Ya, kayaknya 1 tahun setelah perjalanan kami untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Merden harus mengulang musjab. Jadi namanya ya musyawarah pimpinan cabang Nasihat Muhammadiyah Merden periode 2016 terus dimulai lagi 2017 sampai sekarang, dengan beberapa pergantian struktur kepemimpinan karena ada beberapa pimpinan yang harus pergi dari Merden, ada juga yang ada kendala lain seperti itu. Jadi kita ada pergantian pengurus pada saat Muspimcab di MI Muhammadiyah 1 Merden pada saat itu. Jadi setelah itu kami alhamdulillah telah terbentuk seperti yang Yunda sekalian lihat, yang memperkuat pimpinan cabang dari pimpinan harian sebanyak 1, 2, 3 sekitar 8 bersama bendahara dan sekretaris umum. Yang bersimbol padi terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, bekerja di Gawari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi. Bersatu di dalam nasiah dari putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia umat seluruh dunia. Bersatu di dalam nasiah dari putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia. Sidang pleno berikutnya akan dipimpin oleh tim Panli. Monggo tim Panli. Ya, terima kasih untuk sidang pleno 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan bakal calon dari ranting dan kaum itu masuk ke kami kurang lebih sekitar 63 personil. Kemudian kami saring, kami verifikasi, akhirnya untuk dari tim Panli kita mengambil 30 bakal calon untuk periode selanjutnya. Sesuai dengan kesepakatan tadi, jadi kita langsung saja Ibu, nanti sebagian bisa isomak dan makan, yang sebagian langsung nanti menuju ke teman-teman tim kami, tim di sebelah kanan, dan nanti dibantu oleh Bu Erni untuk memanggil yang ini mohon izin nanti ibu-ibu semuanya untuk memilih 9 bakal calon yang panjenengan klik itu sudah urut sesuai abjad. Nanti silakan memilih 9 bakal calon yang nantinya akan menjadi tim komandur PCNA di periode berikutnya. Kira-kira paham ya? Tidak ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu diklarifikasi? Jadi nanti kami sudah menyediakan 5 perangkat untuk kegiatan kami. Di bawah ini nanti dibantu oleh Bu Erni untuk teknis memanggil peserta berbagi. Baik, waktu saya serahkan sebelumnya ke Bu Erni. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya Ibu MA, untuk mekanisme pemilihan bakal calon pimpinan, tata cara pemilihan calon sementara. Pasal 1, pemungutan suara calon sementara dilakukan dalam musyawarah
Yang kedua, setiap peserta musyawarah NA ke-14 berhak atas 1 suara. Jumlah calon tetap yang ditetapkan dalam musyawarah NA ke-14 berjumlah 30. Musyawarah NA menetapkan 30 calon tetap berdasarkan seleksi terpilih. Pasal 2. Pemungutan suara dilakukan menggunakan Google Form. 2. Link Google Form akan di-share oleh Panli saat memilih dalam bilik suara. Yang ketiga, pemilihan menggunakan smartphone atau menggunakan perangkat melalui Google Form. Yang keempat, setiap peserta memilih 9 nama bakal calon, kemudian disubmit. Yang kelima, apabila suara yang dimasukkan kurang atau lebih dari 9 nama, maka suara akan gugur. Yang keenam, saksi berjumlah 3 orang yang diambil dari peserta Musjab NA ke-14. Bab 2. Perhitungan suara menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya oleh panitia pemilihan. Yang kedua, hasil perhitungan suara disampaikan kepada musyawirin melalui rapat pleno dan disahkan dalam surat keputusan. Demikian tadi mekanisme pemilihan bakal calon pimpinan. Misrinatun, Misrinah, Tugia, Sumiati, Nur Hasanah, Farah Atik Tantri, dan Umu Holisa. Dan kepada Ranting Berkasari untuk menuju bilik suara. Ayunda Thayyibah, Ayunda Mutmainah, kemudian lagi Ayunda Sulastri. Selanjutnya yaitu Ranting Kaliacir. Di sini ada Ayunda Sumirah, Ayunda Hayati, Ayunda Tusrifa, betul. Kemudian Ayunda Sinta Wulandari, selanjutnya Ayunda Mahyati. Dari Ranting Danaraja ada Ayunda Sulastini, kemudian Ayunda Siti Khotimah, Ayunda Tanti Listiani, kemudian Ayunda Tri Sulistianingsih, dan Ayunda Putri Rohayati.
petir. Ayunda Saidah, Ayunda Aminah, Ayunda Khalifatun, Ayunda Uswatun Hasanah, dan Ayunda Misti Solati. Dipersilakan untuk menuju bilik suara. Kuliwa, ada Ayunda Nurul Hikmah, Ayunda Nanik SR, kemudian ada Ayunda Titin Hasiro, Ayunda Utami PR, dan Ayunda Titik Dharmawati. Mbak Titik ya. Merdemetan, Ayunda Umu Kholiso, kemudian Ayunda Mutmainah, Ayunda Sulastri, Ayunda Yatilis Indrawati, dan Ayunda Toyiba. Dipersilakan untuk menuju bilik suara. Selanjutnya dari Lanting Purwonegoro, yang pertama Ayunda Fatmah Kurniawati, kemudian yang kedua Ayunda Rina Setiawati, Ayunda Triwahyuni, Ayunda Lestari, dan Ayunda Dani Emanawati. Silakan menuju. Satukan perempuan muda untuk melangkah, kuatkan asa dalam berdakwah, membangun bangsa Indonesia cerah. Gerak perempuan muda, penuh semangat serta berdaya. Dari yang ketua suku Nurmaziatin, Ayunda Nurmaziatin, Ayunda Sabar Alifatin, Ayunda Muslimah, Ayunda Siti Waryati, Ayunda Dewi Mustikawati, Ayunda Hesti Sulandari, Ayunda Fauzia Laili, Ayunda Titik Nurdianti, dari Ranting Parakan, Ayunda Atik dan Ayunda Tika, dibolak-balik Pak, Tika dan Atik. Muda untuk melangkah, kuatkan asa dalam
beristi di sini, yaitu Ayunda Istiqomah dan Ayunda Tri Istiqomah. Dipersilakan untuk Teguhkan iman dan juga takwa, berpikir maju berakhlak mulia. Syiatul Aisyah kabarkan pada dunia. tertinggal dan Romi Susilowati pilih suara. Masyarakat maju negara berdaya, Semartawangi kota kembang. Ranting Merdeka Kulon yaitu Ayunda Retno Tri Andaruni. Kemudian ada Ayunda Umi Salama dan saya sendiri. Ayunda Sunyati. Ayo Bu, sama-sama. Dari perwakilan AUM, yang pertama Ayunda Septiana Tri Astuti, dipersilakan menuju bilik suara. Muhammadiyah Merdeka. Selanjutnya Ayunda Siti Mulyani dari MI Muhammadiyah Kalianjir. Ayunda Sri Nastiti dari BA Aisyah 2 Merden. Winarni dari NSU PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Ayunda Setia Mulyanti dari MI Muhammadiyah 2 Merden. Ayunda Catur Mulyati dari BA Aisyah 1 Merden. Ayunda Setia Mulyanti Penuh semangat serta berdaya, teguhkan iman dan juga takwa, berpikir maju berakhlak mulia. 3 Merden. Ayunda Surati Klinik PKU Merden. Ayunda Astuti dari MI Muhammadiyah 1 Merden. Rasa cinta dengan sesama, masyarakat maju negara. Lupita Melisa Nurhayanti. Ayunda Unaisa D Muhammadiyah Danaraja. Karangannya Eni Suryani, Tri Kurniawati, Umu Hanifah, Isni Mardikaningsi. Hanya 4. Satu lagi. Oh, Hendar Aristiasi sudah di lokasi bilik. Syiatul Aisyah berkiprah, satukan perempuan muda untuk melangkah, kuatkan asa dalam Pemilihan bakal calon pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah periode Muktamar ke-14 sudah selesai. Sambil menunggu hasil penghitungan, maka waktu dipersilakan untuk kegiatan isoma. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersimbol padi terdidik tiap hari.
kemuliaan Islam dicari, bekerja di kamari.